Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam Yesus Kristus bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Jika semua bunga kecil ingin menjadi bunga mawar, maka musim semi akan kehilangan keindahannya. Jika semua orang harus bersikap dan memiliki cara hidup yang sama, maka akan kehilangan keindahan dari pengampunan terhadap sesama kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pemurah, penuhi kami sepanjang hari ini dengan damai sejahtera, seperti sungai yang tidak pernah kering. Kiranya jiwa kami menikmati kebahagiaan surgawi semasih di dunia ini. Taburkanlah segala rahmat yang Kau butuhkan untuk memperbaharui diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bangsa pilihan diingatkan untuk selalu memperhatikan perintah Allah. Mematuhi perintah Allah akan membuat hidup sebagai orang beriman penuh dengan berkat. Kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang membawa damai, bahagia, dan senantiasa mengusahakan perbuatan yang berkenan di hati Allah. Itulah yang dikatakan dari kitab Yesaya. Kita senantiasa diingatkan bagaimana Tuhan memfirmankan yang dicatat oleh kitab Yesaya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Kita juga diingatkan bahwa kita sebagai orang beriman hendaknya tidak takut untuk dikritisi. Lihatlah dari Injil Matius bagaimana Yesus senantiasa tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Meskipun seringkali banyak orang tidak suka. Bahkan bangsa pilihan tidak percaya kepada Yesus. Alasannya karena mereka kerap dikritisi Yesus. Mereka ingin agar Yesus mengikuti kemauan mereka, bukan menentangnya. Alhasil karya Yesus pun selalu ditolak. Seringkali perbuatan baik hanya karena dikritisi, hanya karena dicemooh, hanya karena diperbaiki, kita lantas menjadi pribadi yang menjauh. Tetapi hari ini kita semua diingatkan bagaimana kritik dijadikan sebagai sarana untuk membangun. Kritik dijadikan sebagai sarana untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang kuat. Orang yang dikuasai rasa benci kerap kali memberikan penilaian yang timpang seperti yang dibuat oleh orang-orang yang menolak Yesus. Maka hendaknya kita jangan meragukannya. Lebih baik kita sibuk mencari apa yang perlu dan berkenan di hadapan Tuhan daripada kita sibuk mengeluh karena sering dievaluasi dan dikritisi. Lakukanlah segala sesuatu yang baik dengan sukacita, karena itulah pekerjaan yang berkenan. Jangan karena ada orang lebih baik lantas kita merasa disaingi, tetapi beranilah kita untuk hadir saling melengkapi, bukan untuk saling menghakimi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap perjalanan hidup adalah suatu kesempatan untuk mewartakan kasih Allah. Perbedaan adalah kekayaan, karena dari perbedaanlah kita diajarkan untuk berani mengampuni, menerima satu dengan yang lainnya, dan menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.